Pergi dari sini, anak jalanan, teriak Nadia Sekarwati sambil duduk tegak di kursi roda mewahnya. Wanita terkaya di Jakarta yang semua orang tahu kakinya lumpuh total dan menurut dokter tidak akan pernah bisa berjalan lagi. Namun bocah kotor yang berdiri di depannya justru menatap matanya tanpa gentar dan berkata tenang sesuatu yang membuat darahnya membeku. Meminta sisa makanannya dan berjanji bahwa dalam 1 jam ia akan berdiri. Janji yang membuat Nadia Sekarwati tertawa menghina tanpa menyadari bahwa anak itu menyimpan rahasia yang nilainya jauh melampaui seluruh miliaran rupiah yang ia miliki. Tetapi kisah ini tidak dimulai hari itu, melainkan 6 bulan sebelumnya, pada pagi yang membelah hidup Nadia Sekarwati menjadi sebelum dan sesudah, ketika ia merasa seperti penguasa dunia. Pemilik kerajaan properti terbesar di negeri ini yang terbang dengan helikopter pribadinya bersama Kapten Rio Mahendra untuk menandatangani kontrak bernilai 5 triliun rupiah, menatap hutan dan sungai di bawah sambil menyeruput es kelapa muda dan merancang rencana 10 tahun ke depan. Sampai takdir berbalik arah ketika suara logam berderit menelan bunyi baling-baling. Helikopter terguncang hebat, teriakan pilot lenyap dalam kekacauan, dunia berputar antara langit dan bumi sebelum tenggelam dalam benturan, kegelapan, dan kesunyian. Dan saat ia sadar ia terbaring di antara puing terbakar dengan bau hangus, darah di mulut, serta nyeri luar biasa di tangan. Mencoba bangkit dan melarikan diri dari api namun kakinya sama sekali tak merespons, utuh tanpa luka tetapi mati rasa seolah milik orang lain. Hingga ia terbaring di tanah dingin diguyur hujan menunggu tim penyelamat dan menyadari hidupnya runtuh. 6 bulan setelahnya menjadi neraka panjang, dari klinik-klinik elit di Jakarta, Bandung, Surabaya, hingga Denpasar, berhadapan dengan profesor terkenal dunia dan operasi rumit yang menelan miliaran rupiah tanpa hasil. Karena meski ia terbiasa membeli tanah, bangunan, manusia, bahkan hukum, ia tak mampu membeli kesembuhan. Sebab kesimpulan selalu sama. Fraktur kompresi tulang belakang, koneksi saraf terputus, kelumpuhan total tanpa harapan. Membuat Nadia Sekarwati pulang ke Bandung bukan sebagai pemenang melainkan sebagai perempuan patah yang terkurung di rumah mewahnya di Pondok Indah Jakarta Selatan yang berubah menjadi sangkar emas. Tempat tangga terasa seperti gunung, ambang pintu seperti tembok, dan wataknya yang keras menjadi semakin kejam hingga ia memecat pelayan karena suara sepele, memecahkan cermin agar tak melihat dirinya di kursi roda, membenci dunia dan terutama membenci kakinya sendiri. Hingga pada suatu siang musim kemarau yang terik ia memerintahkan sopirnya Pak Ilham Nugraha dan kepala keamanannya Bagus Arya Prasta untuk membawanya ke restoran paling mahal di kota. Restoran Mahkota Nusantara di kawasan SCBD Jakarta Selatan. Demi membuktikan bahwa dirinya masih berkuasa dan masih hidup, ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri dan semua orang bahwa Nadia Sekarwati masih ratu, masih hidup. Dan di restoran Mahkota Nusantara para pelayan termasuk Mbak Rani Utami sibuk menggeser meja-meja agar kursi roda pesanan khususnya yang besar bisa lewat. Sementara para pengunjung melemparkan pandangan singkat penuh iba lalu buru-buru memalingkan wajah. Dan rasa iba itu terasa seperti asam yang membakar kulit Nadia Sekarwati sampai ia memesan setengah matang dan kopi luwak termahal bahkan tanpa membuka menu. Lalu duduk di teras di bawah naungan pohon beringin besar. Tetapi meski hidangannya sempurna dan kopinya luar biasa, ia tak merasakan apa-apa selain kekosongan, hanya menusuk-nusuk daging dengan garpu sambil berpikir bahwa ia rela menukar semua kekayaan dan miliaran rupiahnya hanya untuk bisa berdiri sekarang juga dan melangkah 1 langkah saja menuju mobil. Tepat ketika keputusasaan mencapai puncak, semak pembatas teras dengan jalan tersibak, dan muncullah seorang bocah lelaki kira-kira 12 tahun, kurus. Dengan lutut runcing mencuat dari jeans robek, memakai kaos tua pudar yang kebesaran, sepatu futsal usang yang dililit lakban abu-abu agar tidak jebol, wajah serta tangan berlumur debu jalanan, namun ia tidak menunduk dan tidak menyembunyikan mata. Malah berjalan lurus ke meja Nadia Sekarwati dengan percaya diri seolah dialah pemilik tempat itu. Membuat Bagus Arya Prasta yang berdiri di belakang majikannya langsung tegang dan meraih radio sambil menggeram. "Hei, bocah! Pergi dari sini, ini area privat." Namun bocah itu bahkan tidak tersentak. Mengabaikan tubuh besar sang pengawal seakan tak ada, lalu mendekat begitu dekat sampai bau jalanan, kemiskinan, dan kelaparan menempel di udara. Sementara Nadia Sekarwati mengangkat tatapan dinginnya. Berharap bocah itu akan menadahkan tangan kotor dan merengek minta uang roti agar ia bisa menghancurkannya dengan kata-kata kejam yang sudah siap di kepala. Tetapi bocah itu hanya dia menatapnya, bermata abu-abu seperti baja dengan kecerdasan yang tak masuk akal untuk penampilan compang-campingnya. Lalu melirik kaki majikannya yang tak bernyawa di pijakan kursi roda, kembali ke wajahnya, dan berhenti pada piring steak yang belum habis. "Kau tidak akan menghabiskan itu," ucapnya serak namun tenang, bukan bertanya melainkan menyatakan,
membuat Nadia Sekarwati terpaku, dan ketika ia menyembuh, "Apa?" Bocah itu menunjuk daging dengan jari kotor. Berkata bahwa ia baru makan setengah, sisanya tidak diperlukan karena sudah kenyang. Sementara anjing-anjingnya kelaparan, sehingga amarah Nadia Sekarwati mendidih karena seorang pengemis berani mengatur apa yang ia butuh atau tidak. "Dengar, anak kecil," desisnya, "pergi sebelum pengawalku melemparmu keluar pagar. Aku tidak memberi pengemis." Tetapi bocah itu malah menyeringai dengan kepahitan dewasa yang membuatnya terdiam. "Aku bukan pengemis," katanya. "Aku menawarkan kesepakatan. Bisnis, kau. Kan wanita bisnis, kau paham untung rugi?" Dan ketika Nadia Sekarwati tertawa seperti gagak menantang apa yang bisa ia tawarkan, bocah itu melangkah maju, membungkuk mendekat, dan menatap lurus seolah menembus jiwanya. "Berikan aku stea ini," kata Fikri Maulana pelan, "berikan aku sisa makananmu, dan sebagai gantinya aku akan mengajarimu berjalan." Dan karena keberanian yang tak masuk akal itu Nadia Sekarwati membeku sampai garpunya lepas dari jari-jari terawat dan berdenting menghantam piring. "Porselen?" Suara kecil yang terasa memekakan dalam sunyi yang jatuh, "mengajariku berjalan," bisiknya, sementara kalimat itu berputar-putar di kepalanya, sebab selama 6 bulan terakhir ia sudah mendengar ratusan janji. Dukun dari Samarinda, Kutai Kalimantan Timur mengaku bisa menyembuhkan. Terapis akupunktur mengobrol keajaiban. Sampai, Paka, alat bantu canggih menjual harapan. Semua minta miliaran di muka dan semuanya palsu. Namun bocah kotor di depannya justru hanya meminta sepotong daging. Yang bahkan belum ia habiskan. Amarah yang sempat mereda menyala lagi lebih ganas karena ini terasa seperti lelucon paling kejam dan paling absurd yang pernah ditujukan kepadanya. Maka Nadia Sekarwati tertawa keras, tawa kering, gelap, penuh penghinaan dan rasa sakit sampai beberapa pengunjung menoleh ketakutan. Lalu ia mengusap air mata tawa dengan serbet dan mendesis. "Kau ini gila atau penipu jenius? Kau pikir aku bodoh? Kau kira aku percaya sisa makanan lebih berharga daripada kerja dokter saraf terbaik?" Kemudian ia menoleh tajam ke arah asistennya Reza Aditya Santoso yang duduk tak jauh sambil menatap ponsel. "Reza Aditya Santoso, kasih dia uang, suruh pergi dari pandanganku," dan Reza Aditya Santoso yang muda dan licin segera melompat. Menarik beberapa lembar uang pecahan besar dari dompet desainernya. 1 juta rupiah, 2 juta rupiah, dan seterusnya, jumlah yang bisa menghidupi keluarga Fikri Maulana berbulan. Lalu melemparkannya ke meja di depan bocah itu seperti tulang untuk anjing. "Ambil, bocah, hari ini hari keberuntunganmu, beli hidup baru dan menghilang." Uang itu jatuh di samping piring dan bergerak sedikit tersapu angin. Sementara Nadia Sekarwati menatap tajam menunggu kilat keserakahan yang biasa ia lihat pada orang-orang. Ingin membuktikan keyakinannya bahwa semua orang bisa dibeli. Namun Fikri Maulana bahkan tidak melirik uang itu, pandangannya tak turun 1 sentimeter pun dan tetap menembus mata Nadia Sekarwati dengan kekecewaan dingin seperti guru yang muridnya kembali menjawab salah. "Aku tidak butuh kertas-kertasmu," ucapnya tenang, suaranya menindih hembusan angin. "Aku tidak bisa memberi makan anjing-anjingku dengan itu. Mereka butuh daging dan kau butuh kaki. Ini pertukaran yang adil, barang dengan barang, bukan sedekah." Dan Bagus Arya Prasta yang sejak tadi menahan diri akhirnya tak tahan lagi. Pria besar berleher seperti banteng yang terbiasa menyelesaikan urusan dengan tinju, ia bangkit dengan geram, bayangannya menutupi Fikri Maulana. "Cukup sirkusnya, kau punya 3 detik untuk menghilang atau aku patahkan tulang punggungmu." Lalu ia melangkah maju mengulurkan tangan besar ke bahu bocah itu. Namun, berhenti. Teriakan Nadia Sekarwati meledak tajam seperti cambuk, membuat Bagus Arya Prasta membeku dengan tangan menggantung 1 sentimeter dari kaos kotor Fikri Maulana. Menatap majikannya tak percaya. "Bu, dia menghina Anda." Tetapi Nadia Sekarwati memotong dingin, "Ku bilang duduk dan diam. Tidak ada yang boleh menyentuh dia tanpa perintahku," dan bahkan ia sendiri tidak mengerti kenapa mulutnya mengucapkan itu, karena logikanya menjerit agar mengusir si kurang ajar, sementara harga dirinya menuntut agar ia dihukum. Namun intuisi, naluri liar yang dulu membantu Nadia Sekarwati membangun kerajaannya, berbisik, "Tunggu, ada sesuatu di sini," karena ia menangkap satu hal yang mengganggu. Fikri Maulana tidak berbohong. Di matanya tidak ada rasa takut pada Bagus Arya Prasta, tidak ada sikap menjilat pada uangnya. Hanya ada kekuatan tenang yang bahkan sudah lama tidak ia miliki. Keheningan turun, detik terasa seperti jam, hanya suara kendaraan jauh di jalan dan detak jantung Nadia Sekarwati. Sementara ia menatap. Bocah itu mencari tanda kebohongan sekecil apapun, bayangan senyum yang mengungkap lelucon. Tetapi wajah Fikri Maulana tetap serius hampir hikmat,
Sampai akhirnya Nadia Sekarwati bertanya dengan suara bergetar, "Kau paham apa yang kau tawarkan?" Dokter bilang sumsum tulang belakangku putus, ini tidak bisa diperbaiki, dan Fikri Maulana menjawab tanpa ragu. Dokter bicara soal sumsum, tapi aku bicara soal otak. Otakmu lupa cara mengendalikan kakimu, otakmu mematikannya seperti mematikan lampu di ruangan kosong supaya hemat listrik, dan aku tahu cara menyalakan saklarnya lagi. Kata-katanya terdengar aneh namun di dalamnya ada logika yang menakutkan, membuat Nadia Sekarwati menarik napas panjang karena ia sudah tidak punya apapun lagi. Untuk dipertaruhkan, sudah sampai dasar, maka ia berkata pelan, "Baik, stea itu milikmu," lalu mengambil garpu dan dengan tangannya sendiri mendorong piring ke tepi meja. "Ambil, tapi dengar baik-baik, nak, kalau kita sampai di rumahku dan kau ternyata cuma orang gila atau penipu, aku bukan cuma mengusirmu. Aku akan menelepon Polri lewat 110 dan bilang kau mencuri dompetku. Lalu kau akan masuk LPKA, kau siap mempertaruhkan kebebasanmu demi sepotong daging." Ancaman itu mengerikan, tetapi Fikri Maulana bahkan tidak berkedip. Ia mengeluarkan kantong plastik kusut namun bersih dari saku, memindahkan potongan steak, beberapa kentang, dan sepotong roti ke dalamnya dengan tenang tanpa terburu-buru. Mengikat simpulnya, lalu menyelipkannya kembali. "Aku tidak takut di penjara," katanya datar. "Aku takut menjalani hidup sia-sia. Ayo pergi. Rumahmu cocok." Dan perjalanan menuju rumah mewah Nadia Sekarwati di Pondok Indah, Jakarta Selatan memakan waktu sekitar 30 menit. Biasanya ia menghabiskan waktu dengan ponsel, membalas email atau memarahi bawahan, tetapi hari ini ia hanya menatap keluar jendela mobil mewah berlapis kaca gelap. Sementara di sampingnya di jok kulit krem duduk Fikri Maulana. Kontrasnya mencolok, jeans kotor robek dan kaos pudar di tengah kabin yang mahal. Tangannya terus menekan saku tempat kantong makanan berada seolah takut ada yang merampas. Ia menatap keluar jendela dengan rasa ingin tahu namun tidak mengajukan pertanyaan bodoh, tidak menyentuh tombol, tidak mencoba menyalakan musik, berperilaku dengan martabat yang jarang terlihat bahkan pada pria dewasa. Dan Nadia Sekarwati diam-diam mengamatinya sambil bertanya dalam hati siapa dia, dari mana datangnya, mengapa begitu yakin, dan mengapa ia sendiri bisa setuju pada semua ini, merasa seperti orang cacat putus asa yang percaya dongeng. Namun setiap kali ia melirik profil bocah itu yang fokus, keraguannya surut karena dari dirinya mengalir ketenangan yang sangat ia butuhkan. Mobil berhenti di gerbang besi. Keamanan membuka jalan, mereka masuk area rumah. Bagus Arya Prasta turun lebih dulu, mengeluarkan kursi roda dari bagasi, membukanya, lalu dengan mudah namun memalukan bagi Nadia Sekarwati memindahkannya dari mobil ke kursi roda. Ia membenarkan selimut di kakinya, membenci momen ketika dirinya berubah dari perempuan berkuasa menjadi beban tak berdaya. Berharap Fikri Maulana akan menatapnya dengan iba atau rasa ingin tahu, tetapi bocah itu sudah berdiri di pintu masuk rumah dan mengamati arah ruang kerja seakan sedang menilai medan yang akan ia taklukkan. Perintah itu keluar dari mulut Fikri Maulana bahkan tanpa menoleh. Ruang kerja yang jendelanya besar, banyak cahaya, kita butuh cahaya, dan para pelayan yang menyambut majikan di lorong langsung melongo melihat Nadia Sekarwati membawa anak jalanan kotor masuk rumah. Sampai kepala pelayan Pak Herman Wiratama yang kaku mendekat sambil mengernyit. "Nyonya, perlu saya panggil layanan disinfeksi? Anak ini bau?" Nadia Sekarwati menatap Fikri Maulana, mengakui dalam hati bau jalanan itu tajam tetapi entah kenapa kini terasa seperti bau harapan. Lalu memotong dingin. "Tidak, Pak Herman Wiratama, bawakan kami air dan pastikan tidak ada yang mengganggu. Tidak ada telepon, tidak ada tamu, bahkan kalau dunia ribut pun aku tidak ada di rumah." Mereka masuk ke ruang kerja luas berlapis kayu jati, dan Fikri Maulana menutup pintu tepat di depan hidung Bagus Arya Prasta yang hendak ikut masuk. Kunci berbunyi klik, menyisakan mereka berdua saja. Nadia Sekarwati di tengah ruangan dengan kursi rodanya yang mewah, Fikri Maulana berdiri di depannya. Lalu Nadia Sekarwati berkata dengan getar yang tumbuh pelan di dada, "Kita sudah sampai, makanan ada di sakumu, aku sudah menepati bagianku. Sekarang giliranmu, tunjukkan keajaiban itu." Dan Fikri Maulana melepaskan ransel tuanya, menaruhnya di lantai, membuka resleting perlahan, membuat Nadia Sekarwati menegang membayangkan hal buruk. Namun yang keluar hanyalah benda-benda aneh. Palu refleks kecil dari karet, satu set jarum panjang tipis seperti jarum akupunktur, dan sebuah buku tua lusuh bersampul kulit. Lalu bocah itu mendekat dan memperingatkan, "Ini akan sakit, bukan di badan. Di kepala, kau harus melepas baju besimu." Ia membuka buku itu. Halaman kuning penuh tulisan tangan kecil rapi dan diagram. "Ini buku harian ayahku," katanya pelan.
Di sini ada kasus-kasus yang ditolak kedokteran resmi, ayah menyebutnya kebangkitan tubuh itu. Mesin, otak pengemudinya, kalau pengemudi ketakutan setelah kecelakaan lalu, memejamkan mata, di balik kemudi. Mesin berhenti meski mesinnya masih utuh. Nadia Sekarwati mendengus tak percaya. Tulang belakangku patah. Nak, itu artinya kabel putus, sinyal tidak jalan, tetapi Fikri Maulana membantah, kabel bisa dipulihkan atau dibuat jalur baru. Otak itu plastis, tapi pertama kita harus cek apakah pengemudinya masih hidup. Ia mengambil palu refleks, aku akan memukul lututmu keras. Kau jangan cuma menunggu, kau harus membayangkan kakimu bergerak. Lihat di kepalamu sejelas seolah itu benar-benar terjadi. Nadia Sekarwati menyeringai pahit, aku sudah lakukan ini 1000 kali dengan dokter. Namun Fikri Maulana menjawab tegas, dulu kau lakukan untuk membuktikan mereka salah, sekarang kau lakukan untuk bertahan hidup, tutup mata. Nadia Sekarwati menutup mata dan tenggelam dalam gelap dingin yang biasa. Lalu suara bocah itu menempel di telinganya, memaksa imajinasi bekerja. Ia harus berlari, bukan berjalan. Ia terlambat mengejar sesuatu. Ia dikejar kawanan serigala, napas panas menempel di punggungnya, otot menegang, telapak mendorong tanah, betis terbakar, lari, Nadia Sekarwati. Lari, lalu pukulan jatuh, Fikri Maulana menghantam ligamen di bawah tempurung lutut dengan palu. Nadia Sekarwati membuka mata lebar, menunggu mukjizat, tetapi kakinya tetap terbaring tak bergerak, sunyi tanpa respons, hanya beban mati yang sama, dan ia merasakan kemenangan pahit dari kenyataan itu mencengkeram tenggorokannya. Aku sudah bilang, ini buang-buang waktuku. Desah Nadia Sekarwati getir, tetapi Fikri Maulana sama sekali tidak kecewa. Bahkan tidak tampak terkejut, memang tidak ada respons, katanya tenang, otakmu membangun tembok, memblokir sinyal karena takut sakit, dan kita harus menghancurkan tembok itu. Ia meletakkan palu refleks lalu mengambil salah satu jarum panjang, membuat Nadia Sekarwati menegang. Kau mau apa? Dan Fikri Maulana menjawab, aku cari titik hidup. Ada jalur saraf dan titik rangsang yang bisa membangunkan respons tubuh. Kakimu tidak mati, Nadia Sekarwati, mereka hanya tertidur terlalu dalam. Ia duduk di lantai dekat kaki majikannya, melepas sepatu mahal yang bahkan belum sempat dibersihkan, melepas stocking sutra, menampakkan telapak kaki pucat dingin dengan pedikur sempurna yang tak pernah benar-benar dilihat siapapun. Lalu Fikri Maulana mengangkat jarum dan memerintah, lihat aku, jangan pejamkan mata, lihat kakimu, kau harus mau merasakan sakit, bahkan memohon sakit. Ia menusukkan jarum ke bantalan jempol kaki. Nadia Sekarwati melihat jarum masuk dalam. Namun tidak ada darah dan tidak ada rasa sakit, ia merasa seperti penonton yang menonton manekin disiksa. Tidak ada, gumamnya. Fikri Maulana mencabut jarum, menggeser sedikit lebih tinggi, menusuk lagi, tidak ada. Lebih ke tengah telapak, tetap tidak ada, dan waktu berjalan hampir 1 jam sampai telapak kakinya dipenuhi tusukan kecil. Keringat mengalir di pelipis Fikri Maulana. Tangannya mulai gemetar oleh tegang, tetapi ia tidak berhenti. Sementara Nadia Sekarwati di kursi roda merasakan percikan harapan yang dulu menyala di restoran Mahkota Nusantara pada menit demi menit, membuatnya kembali merasa seperti perempuan putus asa yang ditipu. Cukup, katanya lelah, hentikan, kau hanya sadis, ambil makananmu dan pergi. Aku ingin sendirian. Namun Fikri Maulana mengangkat mata dengan kemarahan yang tajam. Kau menyerah? Tanyanya pelan. Kau yang membangun kerajaan, kau yang meremukkan pesaing dengan satu tatap. Sekarang kau menyerah pada sepotong dagingmu sendiri. Aku tidak menyerah, teriak Nadia Sekarwati. Aku cuma realistis, ini tidak berhasil, tidak. Berhasil karena tidak ada yang bisa diperbaiki. Tetapi Fikri Maulana membalas lebih keras, ini tidak berhasil karena kau tidak percaya. Kau berbaring di kursi roda emas itu dan mengasihani diri sendiri. Kau jatuh cinta pada penyakitmu, kau jadikan itu alasan. Kata-kata itu seperti tamparan, membuat Nadia Sekarwati tersedak amarah. Ia meraih gelas kristal berat berisi air di meja dan mengayunkannya untuk melempar. Keluar! Pergi dari sini. Dan tepat di puncak kemarahan ketika seluruh tubuhnya menegang untuk menyerang, Fikri Maulana bergerak secepat kilat, menusukkan jarum dengan tenaga penuh ke titik di antara jari kelingking dan jari manis kaki kirinya. Nadia Sekarwati membeku, gelas terlepas dari tangannya, tidak pecah tetapi menggelinding di karpet menumpahkan air. Dan ia perlahan menunduk, mata melebar, pupil menyempit, karena ia merasakannya. Bukan sakit biasa, melainkan seperti kabel telanjang bertegangan menyentuh kulit.
Tusukan panas tajam yang menyambar dari ujung jari ke lutut lalu menghantam langsung ke otak. "Ah!" jeritnya. Fikri Maulana segera mencabut jarum. "Napasnya berat, kau merasakannya?" tanyanya. Sementara Nadia Sekarwati tak sanggup bicara, hanya mencengkeram pegangan kursi roda sampai kukunya menancap, lalu berbisik dengan jari gemetar menunjuk kakinya. "Di sana, ada api. Aku merasakan api." Fikri Maulana, dan bocah itu melempar jarum lalu jatuh telentan di karpet, merentangkan tangan sambil tertawa lega yang nyaris histeris. "Koneksinya ada." Teriaknya menatap langit-langit. Dokter Darmawan Prasetyo benar, jalurnya tidak putus, cuma tersumbat. "Kita tembus, Nadia Sekarwati, kita tembus temboknya," seru Fikri Maulana dengan napas tersengal, dan Nadia Sekarwati hanya duduk kaku. Takut bergerak karena takut sensasi itu hilang dan ternyata cuma halusinasi. Tetapi jejak api masih menyala jauh di betisnya. Sakit paling indah yang pernah ia rasakan. Ia menatap bocah yang terbaring di lantai, kotor, berkeringat, tertawa, lalu bertanya lirih, "Sekarang apa?" "Aku akan berdiri." Fikri Maulana duduk dan menatapnya serius. "Tidak, bukan hari ini. Hari ini kita baru menemukan pintunya. Sekarang kita harus mencari kunci dan membukanya. Ini baru pengintaian. Perang sesungguhnya mulai besok." Ia berdiri, menepuk lututnya, mengumpulkan peralatan. "Aku datang besok pagi," katanya dengan nada bisnis seperti dokter sungguhan. "Bersiap, kita kerja sampai kau jatuh." Lalu sedikit lagi, dan saat Fikri Maulana sudah memegang gagang pintu, Nadia Sekarwati memanggil kata "terima kasih." Keluar susah payah karena sudah lama ia tidak mengucapkannya pada siapapun. Bocah itu hanya mengangguk. "Kasih makan anjing-anjing," katanya. "Dagingnya ada padaku, tapi mereka suka kalau ada yang memikirkan mereka." Lalu ia pergi, meninggalkan Nadia Sekarwati sendirian di ruang kerja besar. Dan untuk pertama kalinya dalam 6 bulan ia tidak memanggil Bagus Arya Prasta untuk membawanya ke kamar. Ia duduk dalam gelap sambil mencengkeram pegangan kursi roda, mencoba memanggil kembali rasa api itu namun gagal. Tetapi ia tahu itu nyata dan besok akan menjadi hari baru. Hari ketika ia memulai perangnya. 2 minggu berikutnya berubah menjadi maraton yang melelahkan. Rumah mewah di Pondok Indah Jakarta Selatan yang dulu tempat beristirahat kini jadi medan perang. Setiap pagi tidak dimulai dengan kopi melainkan kedatangan Fikri Maulana yang tanpa ampun. Tidak memberi kelonggaran, tidak mau mendengar keluhan, memaksa Nadia Sekarwati merangkak di karpet seperti bayi bertumpu pada tangan, berjam-jam memusatkan pikiran pada satu jari kaki, dan setiap kali ia jatuh, bahkan sampai yang ke-100, lututnya berdarah, Fikri Maulana mengulang dingin, "Ototmu lupa cara kerja, kau harus mengingatkan mereka. Kau jenderal, mereka prajurit, kalau jenderal lemah, tentara binasa." Sampai suatu hari ketika kakinya kembali mengkhianati dan ia jatuh tertelungkup tak sanggup bangkit, Nadia Sekarwati berteriak putus asa, "Cukup! Aku tidak bisa lagi. Aku cacat, Fikri Maulana, ini akhir." Tetapi Fikri Maulana tidak membentak, ia mendekat, duduk di sampingnya, mengeluarkan foto tua seorang pria berseragam jas putih dari saku, foto dokter Darmawan Prasetyo, lalu berkata pelan, "Ayahku bilang, akhir itu datang hanya ketika kau berhenti berjuang. Selama kau bernapas, kau bisa menang. Kau mau orang-orang yang sekarang membagi perusahaanmu itu menang? Kau mau Reza Aditya Santoso menertawakanmu?" Kata-kata itu lebih keras daripada sakit, membangkitkan bayangan Reza Aditya Santoso yang sudah mengincar kursi pimpinan, dan kemarahan memberi Nadia Sekarwati tenaga. Ia menggertakkan gigi, menekan lantai dengan tangan, seluruh tubuh gemetar saat ia memaksa diri bangkit berlutut. "Sekali lagi," desisnya, "ayo, sekali lagi." Tetapi ancaman berikutnya datang bukan dari rasa sakit melainkan dari manusia. Rumor tentang bocah jalanan yang menyembuhkan miliarder akhirnya sampai ke telinga dokter pribadi Nadia Sekarwati, yaitu Dr. Surya Wicaksana, profesor terkenal yang murka karena takut tambang emasnya hilang. Pintu ruang kerja mendadak terbuka lebar, dan di ambang pintu berdiri Dr. Surya Wicaksana bersama Bagus Arya Prasta. Berteriak, "Ada apa ini? Bu, penipu ini membunuh Anda, ini infeksi, ini kejahatan." Bagus Arya Prasta, lempar anak itu keluar. Bagus Arya Prasta melangkah ke arah Fikri Maulana, dan bocah itu spontan menciut. Kilat takut anak kecil muncul di matanya saat berhadapan dengan pria besar. Tetapi suara Nadia Sekarwati meluncur pelan sedingin es, "Jangan berani," membuat Bagus Arya Prasta membeku. Sementara Dr. Surya Wicaksana masih mencoba membantah, namun Nadia Sekarwati memotong tegas,
Kubilang keluar, lalu dengan usaha luar biasa ia bertumpu pada meja dan mengangkat tubuhnya. Menatap Dokter Surya Wicaksana dengan jijik. Anda merawat saya 6 bulan. Selama 6 bulan Anda mengambil miliaran rupiah dan bilang saya tidak ada harapan. Tapi anak ini dalam 2 minggu melakukan hal yang Anda tidak bisa lakukan. Saya merasakan kaki saya. Dok, saya merasakan sakit. Suara Nadia Sekarwati bergetar namun tegas. Anda dipecat. Dan kalian berdua keluar dari rumah saya sekarang. Wajah Dokter Surya Wicaksana memucat lalu ia bergegas pergi. Sementara Bagus Arya Prasta menunduk dan keluar mengikuti. Meninggalkan Nadia Sekarwati. Tetap berlutut dengan napas berat, menatap Fikri Maulana dan berbisik, sekarang kita sendirian. Besok ada rapat pemegang saham di menara kantor SCBD Sudirman. Reza Aditya Santoso pasti mencoba mengambil alih perusahaan, dan aku harus masuk ke sana dengan kakiku sendiri. Kau dengar? Masuk, bukan didorong. Fikri Maulana mengangguk, wajahnya mendadak dewasa. Kalau begitu kita latihan sampai malam, sampai kau jatuh, lalu sedikit lagi, dan hari rapat pun tiba. Di ruang konferensi besar gedung kaca menara kantor SCBD Sudirman berkumpul para hiu bisnis dengan jas mahal. Berbisik sambil menatap kursi kosong di kepala meja. Sementara Reza Aditya Santoso sudah bertingkah seperti pemilik. Rekan-rekan, katanya dengan penyesalan palsu, Nadia Sekarwati sayangnya sudah tidak sanggup mengelola kerajaan ini, pikirannya terganggu, bahkan menyewa anak jalanan untuk menyembuhkan dirinya. Kita harus menunjukkan belas kasih, kirim beliau ke rehabilitasi, dan manajemen akan saya ambil alih. Kepala-kepala mengangguk, surat pemberhentian direktur sudah tergeletak di meja, dan Reza Aditya Santoso mengambil pena untuk menandatangani tepat pukul 10. Ketika pintu berat ruangan perlahan terbuka dan semua menoleh, mengira kursi roda akan didorong masuk, namun yang muncul lebih dulu justru sebuah tongkat hitam elegan bergagang perak. Lalu masuk Nadia Sekarwati sendiri. Berdiri, pucat, keringat mengilap di dahi. Setiap langkah jelas menyakitkan, kakinya gemetar, tetapi ia berjalan. Perlahan namun tegak, kepala terangkat tinggi, tatapannya menembus mata pengkhianat Reza Aditya Santoso, dan ruangan jatuh dalam sunyi mati yang hanya diisi ketukan hak dan hentakan tongkat. Tok, tok, tok. Tidak ada yang percaya apa yang mereka lihat, perempuan yang sudah mereka kubur hidup-hidup seperti bangkit dari abu. Dan ketika Nadia Sekarwati sampai di ujung meja ia tidak duduk, tetap berdiri bertumpu pada meja dengan kedua tangan untuk menyembunyikan gemetar di lutut, lalu berkata. Dengan suara baja, saya dengar kalian sedang mencari direktur baru. Saya di sini, ada yang keberatan? Reza Aditya Santoso mundur, wajahnya kelabu, pena jatuh dari tangannya, tapi Bu, bagaimana? Gagapnya, dan Nadia Sekarwati menjawab pelan namun mematikan. Keluar, kau dipecat, Reza Aditya Santoso, dan semua yang mendukungmu juga angkat kaki dari gedungku. Tak seorang pun berani menyela, kekuasaan kembali ke pemiliknya. Namun malam itu setelah kemenangan diraih Nadia Sekarwati tidak pulang untuk merayakan. Ia justru menuju alamat yang diberikan Fikri Maulana di Cilincing, Jakarta Utara. Lingkungan miskin yang keras di pinggiran kota dengan rumah-rumah seperti reruntuhan, limusinnya berhenti di depan garasi berkarat, ia turun bertumpu pada tongkat, pintu garasi terbuka sedikit memperlihatkan cahaya redup, dan di dalam ia melihat Fikri Maulana duduk di atas peti memberi makan dua anjing tua, si Oyen dan si Hitam, dengan daging yang sama yang ia ambil dari meja Nadia Sekarwati. Sementara di sudut pada ranjang darurat terbaring seorang pria kurus tak tercukur dengan mata tajam. Cerdas yang sama, membuat Nadia Sekarwati bertanya pelan, siapa dia? Dan Fikri Maulana langsung berdiri melindungi pria itu dengan tubuhnya. Jangan takut, itu ayahku, Dr. Darmawan Prasetyo. Nama itu membuat Nadia Sekarwati tersentak karena ia pernah mendengarnya. Dr. Darmawan Prasetyo adalah ahli bedah saraf legendaris yang menghilang 5 tahun lalu setelah skandal besar, dijebak pesaing, dituduh malapraktik, dicabut izin praktiknya, hidupnya dihancurkan. Semua orang mengira ia kabur atau jadi pemabuk, padahal ia tinggal di sini, terkubur dalam kemiskinan dan lumpuh oleh depresinya sendiri sambil membesarkan putranya. Dialah yang mengajariku, kata Fikri Maulana sambil menatap Nadia Sekarwati. Dia yang menggambar diagram untukku, dia yang bilang titik mana yang harus ditekan, kata-kata apa yang harus kuucapkan supaya kau marah dan mau berjuang. Aku cuma tangannya. Penyelamat yang sesungguhnya itu Dr. Darmawan Prasetyo, dan Dr. Darmawan Prasetyo berusaha bangkit, suaranya serak. Namun jernih, saya tidak bisa datang sendiri. Bu, saya tidak akan diizinkan melewati pintu. Saya orang buangan,
Tapi saya melihat kecelakaan Anda di berita. Saya tahu itu psikosomatis. Saya tahu saya bisa membantu. Jadi saya mengirim putra saya. Nadia Sekarwati menatap mereka berdua. Seorang jenius yang hidup di garasi berkarat dan putranya yang berani. Yang rela dipermalukan demi ayahnya. Dua orang yang menyelamatkan hidupnya hanya dengan sisa makanan. Sementara orang-orang dekatnya justru mengkhianatinya demi miliaran, dan air mata yang bahkan tidak ia keluarkan saat rasa sakit paling mengerikan kini mengalir di pipinya. Ia melangkah mendekat lalu menggenggam tangan kurus Dr. Darmawan Prasetyo. Anda bukan orang buangan lagi, katanya tegas. Mulai besok Anda jadi kepala dokter di klinik rehabilitasi baru saya. Saya akan sewa pengacara terbaik di negeri ini. Kita buktikan Anda tidak bersalah. Kita kembalikan izin praktik Anda. Kita kembalikan hidup Anda. Lalu ia menoleh pada Fikri Maulana. Dan kamu akan sekolah di tempat terbaik. Kamu tidak seharusnya hidup di jalanan. Kamu terlahir untuk jadi dokter. 10 tahun berlalu, Nadia Sekarwati pulih sepenuhnya dan tongkatnya tinggal aksesori elegan. Klinik milik Dr. Darmawan Prasetyo menjadi terkenal dan mengembalikan harapan bagi orang-orang yang sudah ditolak di mana-mana. Sementara Fikri Maulana lulus Fakultas Kedokteran dengan pujian dan dikenal sebagai Dr. Fikri Maulana. Dan kadang saat duduk di kantornya Nadia Sekarwati memandangi foto lama ketika seorang anak kecil kotor pernah berdiri di depan kursi rodanya. Ia menyimpannya sebagai pengingat bahwa pertolongan sering datang dari tempat yang paling tidak terduga. Bahwa di balik pakaian kumal bisa tersembunyi emas murni. Dan bahwa bahkan ketika seluruh dunia berkata tidak, keyakinan satu anak bisa melahirkan keajaiban yang tampak mustahil. Kalau kisah ini menyentuh hati kamu, klik like, tulis komentar, keajaiban, kalau kamu percaya kebaikan selalu kembali. Dan jangan lupa subscribe ke kanal Bu Ani Rahmawati. Terima kasih sudah menonton.